Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Safira Sabila, teman saya Zulfanur Anissa, dan Yazid Asim Asyari. Langsung aja saya akan menerangkan tentang pengangguran dan kebijakan pemerintah. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Menurut Badan Pusat Statistika atau BPS, dalam indikator tenaga kerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunkan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum mencacah dan berusaha memperoleh pekerjaan. Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksud pengangguran adalah seseorang yang sudah digolong dalam angka kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. 2. Sebab-sebab terjadinya pengangguran dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pengangguran frisional. Pengangguran frisional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan Pengangguran frisional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat terbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamar dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran frisional tidak bisa diletakkan dari perekonomian yang sedang berubah untuk beberapa alasan. Jenis-jenis barang yang dikonsumsi perusahaan dan rumah tangga bervariasi sepanjang waktu ketika permintaan terhadap barang-barang bergeser. Begitu pula permintaan terhadap tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut. B. Pengangguran sektoral. Pengangguran sektoral terjadi dikarenakan ada problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan kerja yang dibutuhkan, sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tertentu. C. Pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur terjadi karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan
Ciri-ciri dari pengangguran. Menurut Santono Soekarno mempunyai 4 jenis, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan. Padahal setelah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan tenaga kerja. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi, mereka menganggur secara nyata dan separah waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, tapi kemajuan teknologi yang mempengaruhi pengangguran tenaga kerja atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satu adalah karena kecilnya perusahaan tenaga kerja yang terlalu banyak hingga untuk menjadikan pekerjaan tidak efisien. Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 selama seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Terus pengangguran bermusim. Pengangguran ini adalah tenaga yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya, petani tidak begitu aktif di antara waktu sudah menanam dan panen. Apabila dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Dalam pembicaraan mengenai pengangguran, yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah penganggur, tetapi mengenai tingkat penganggur yang dinyatakan sebagai persentase dan angka kerja. Nomor 4. Akibat buruk dari pengangguran. 1. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapai. Hal ini terjadi karena penganggur ini bisa menyebabkan pendapatan nasional real atau nyata yang dicapai masyarakat yang akan lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. 2. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah. Dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah, pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Pengangguran tidak mengalahkan pertumbuhan penduduk. Pengangguran tidak
pengangguran tidak menggalangkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua aspek buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Dua, pengangguran yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi. B. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat. Pengangguran akan mempengaruhi kegiatan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa kemudian keburukan sosial yang diakibatkan pengangguran adalah 1. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. 2. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mempekerjakan suatu pekerjaan hanya dapat diperhatikan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. 3. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik kegiatan ekonomi yang lesu, dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Strategi dan kebijakan yang ditempuh untuk diperlakukan kebijakan yakni sebagai berikut. 1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM berupa teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluas pasar, serta memberikan fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan handal bersaing di bidangnya, mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjuk, dan mendorong terwujudnya perusahaan kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar, dan meningkatkan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, dan BUMS, dan pihak-pihak lainnya. B. Segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan mengembangkan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lowongan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkat. Harapan akan mengembangkannya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI, baik potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. C. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disebut dengan PT Jamsostek. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapatkan perhatian khusus secara teknik dan rinci. D. Segera menyederhanakan perizinan dan meningkatkan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Hal ini perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif.
untuk menciptakan lapangan kerja. Melakukan sinergi antara BUMN dan BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut, maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku dilakukan secara bersama-sama. Contoh PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT PAL Indonesia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa plat baja. Terus yang F, cara-cara mengatasi pengangguran. Upaya efektif mengatasi pengangguran antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan mutu pendidikan. 2. Meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntutan industri modern. 3. Meningkatkan dan mendorong kewirausahaan atau membangun suatu pekerjaan yang bisa merekrut lowongan kerja. Yang keempat yaitu mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. 5. Meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya. 6. Membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Poin yang kedua yaitu inflasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan harga barang naik. Menurut ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat atau ketidaklancaran distribusi barang. Secara garis besar, ada 4 cara untuk mengatasi dan menanggulangi inflasi, yaitu dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan non-moneter, dan kebijakan real. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang keuangan atau moneter dengan tujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah yang diambil dalam kebijakannya ini yaitu menerapkan kebijakan uang ketat. Menerapkan kebijakan uang ketat yaitu dengan cara politik diskonto, politik pasar terbuka, menaikkan cadangan kas, dan kredit selektif. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan finansial atau tindakan yang akan dilakukan pemerintah yang berhubungan dengan anggaran negara. Langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan ini yaitu mengatur pengeluaran dan pemasukan pemerintah, menaikkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman pemerintah. Yang ketiga yaitu kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter merupakan kebijakan yang tidak berhubungan dengan keuangan dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini merupakan alternatif untuk mengatasi inflasi. Langkah-langkah dalam kebijakan ini yaitu menerapkan sanering. Sanering berasal dari bahasa Belanda, artinya pembersihan atau penyehatan. Sanering dilakukan ketika terjadi hiperinflasi. Cara yang kedua yaitu devaluasi. Devaluasi merupakan penurunan nilai mata uang rupiah terhadap
mata uang asing. Kemudian yang ketiga, kebijakan upah. Yang keempat, pengawasan distribusi harga. Kemudian kebijakan yang berkaitan dengan output. Yang ketiga yaitu kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter merupakan kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah ataupun jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan sebagai alternatif untuk mengatasi inflasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kebijakan ini yaitu melakukan sanering. Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan. Kemudian sanering ini akan dilakukan ketika terjadi hiperinflasi. Cara yang kedua yaitu devaluasi. Devaluasi merupakan penurunan nilai mata uang dalam negeri rupiah terhadap mata uang asing. Kemudian melakukan kebijakan upah atau gaji, pengawasan terhadap harga dan distribusi barang, dan kebijakan output. Yang keempat yaitu kebijakan sektorial. Kebijakan sektorial dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen seperti pemerintah menstimulasikan bank untuk memberikan bantuan kepada UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kemudian menekan impor dengan cara menaikkan tarif pajak. Kemudian yang terakhir, menstimulasikan masyarakat untuk membeli produk dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Hasim Asyari, NIM 411907. Di sini saya akan membacakan materi tentang deflasi. Deflasi adalah penambahan nilai mata uang yang juga diikuti dengan penurunan jumlah produksi, sulitnya lapangan kerja, dan rendahnya daya beli masyarakat. Lantas apa saja penyebab terjadinya deflasi itu sendiri? Penyebabnya adalah antara lain, yang pertama turunnya jumlah uang beredar, yang kedua peningkatan persediaan barang yang ditawarkan, yang ketiga peraturan dari pemerintah atau bank sentral, yang keempat terlalu banyak hasil produksi yang sama, yang terakhir penurunan permintaan hasil produksi. Lantas kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi deflasi itu sendiri? Kebijakannya di antara lain, yang pertama menerapkan kebijakan moneter, yang kedua menerapkan kebijakan non moneter, yang ketiga menurunkan tingkat suku bunga, yang keempat menerapkan kebijakan fiskal yang berada di tangan pemerintah. Sekian, terima kasih.